حي على الصلاة. Masjid Raya Sahabudin terletak di tepian Sungai Siak dan berada tak jauh dari Istana Siak. Masjid ini dipergunakan oleh raja dan masyarakat umum untuk pusat aktivitas ibadah dan aktivitas keagamaan Islam lainnya. Masjid Syahabudin berasal dari gabungan kata Syah dan Al-Din. Kata Syah berasal dari bahasa Persia yang berarti penguasa, sedangkan kata Al-Din berasal dari bahasa Arab yang berarti agama. Mungkin penamaan Masjid Syahabudin dimaksudkan sebagai lambang bahwa Sultan bukan hanya penguasa negara, melainkan juga penguasa atau penegak agama Islam di wilayah Kesultanan Siak. Kapan dimulainya pembangunan masjid ini belum dapat dipastikan karena belum kita temukan data yang valid seperti gambaran janggal, bestek, dan lain-lain. Namun di pintu utara masjid terdapat sebuah petunjuk, yaitu sebuah kaligrafi yang terpahat pada sebidang kayu dengan huruf Jawi atau huruf Arab Melayu yang menyatakan bahwa Masjid Syahabudin selesai dibangun pada Al-Muharram sanat 1302 Hijriah, yaitu bertepatan dengan tahun 1884. Jika ditarik berdasarkan timelinenya, maka pembangunan masjid ini diperkirakan terjadi pada masa Sultan Siak ke-10, yaitu Sultan Syarif Qasim I. Arsitektur pembangunan masjid ini merupakan perpaduan gaya bangunan Timur Tengah atau Turki dan Melayu. Pembangunan masjid ini selain berasal dari kas kerajaan juga melibatkan bantuan masyarakat setempat. Itu raja. Masjid ini juga telah beberapa kali mengalami perbaikan atau renovasi dan penambahan bangunan baru pada kiri dan kanan masjid. Sebuah maket masjid dapat kita lihat di dalam Istana Siak pada masa sekarang. Kita temukan pula sebuah arsip asrama yang tidak bertanggal yang menyatakan bahwa Tengku Jang telah menerima gaji Rp10 untuk mengawasi pembangunan masjid. Artinya itu ada pekerjaan di situ yang diawasi oleh Tengku Jang dengan gaji Rp10. Nah, Tengku Jang ini adalah seorang tokoh yang hidup pada masa Sultan Siak terakhir, yaitu Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Ada hal menarik yang bisa kita telusuri pada Masjid Sahabudin, yaitu mimbar yang usianya lebih tua daripada masjid ini. Pada mimbar tersebut terdapat kaligrafi yang terpahat dengan huruf Jawi atau Arab Melayu bahwa mimbar selesai dibuat pada bulan Muharram tahun 1178 Hijriah atau 1764 Masehi. Ada kemungkinan mimbar tersebut berasal dari masjid di masa lampau, diperkirakan pada masa Sultan Siak keempat, yaitu Sultan Alamuddin Shah. Hal itu diperkuat lagi dengan kita temukan sebuah arsip di Nasional Arsip Belanda yang merupakan arsip catatan Gubernur Melaka tahun 1761. Dalam catatan itu menyebutkan tentang pengiriman 400 batu kaping dan 15.000 genteng untuk pembangunan sebuah masjid di Mempura. Jadi genteng dan batu kaping tersebut dikirim dari Batavia oleh kapal Ivan untuk
pembangunan sebuah tempat peribadatan di Mempura. Diperkirakan bahwa mimbar tersebut sudah berbeda-beda masjid pada masa Sultan Siak, hingga akhirnya sampai saat ini mimbar tersebut berada di Masjid Syahabuddin. Saat ini, usia Masjid Syahabuddin diperkirakan sekitar 138 tahun, sedangkan usia mimbar lebih kurang 258 tahun. Jadi antara masjid dan mimbarnya terdapat selisih usia sekitar 120 tahun. Hal ini menandakan bahwa syiar Islam telah masuk dan menyebar di Siak jauh pada masa sebelumnya. Para khatib sejak zaman Kesultanan Siak telah menggunakan mimbar itu dalam menyampaikan khutbah-khutbah keagamannya di lingkungan Kesultanan Siak. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan dakwah, takmir atau biasa disebut pengelola masjid yang diangkat langsung oleh Sultan. Dengan cara inilah, syiar agama Islam dapat berkembang secara baik di daerah kekuasaan Kesultanan Siak. Untuk menjadi imam pada masa itu, persyaratannya adalah telah lulus tes oleh Kadi Siak di zaman Sultan atau dipandang patut. Pengurusan Masjid Syahabuddin ditunjuk dan dikoordinir langsung oleh Sultan Siak yang ditugaskan melalui sebuah biswid atau SK. Kalau sekarang SK namanya, ini biswid. Karena itu yang menjadi imam dan khatib digaji oleh Sultan Siak yang bertugas menjadi imam saat sholat Jumat dan sholat hari raya, mengajar, memeriksa, dan menunjuk imam di wilayah jajahan, menjalankan pekerjaan kadi apabila berhalangan. Tugas-tugas tersebut juga termaktub di dalam kitab Bab Al-Qawaid Kesultanan Siak pada bab yang ke-12. Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, seluruh aset kerajaan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk juga Masjid Syahabuddin ini. Masjid ini telah ditetapkan menjadi cagar budaya oleh pemerintah Republik Indonesia.